Alhamdulillahirabbil alamin, Kang. Ini kita ketemu lagi nih, Kang. Alhamdulillah. Ini berarti kita episode yang ketiga ya. Kemarin kita bahas tentang doa, kemudian adab-adab doa. Terus ya ada salah satu kisah inspiratif juga dari sahabat gitu ya. Paling sekarang aku mau nanya deh, Kang. Ada nggak sih doa-doa yang dari banyaknya doa ini kan doa itu banyak ya, Kang ya? Iya, iya. Mungkin kayaknya mah apalagi kemarin kita bahas doa itu boleh lo pakai bahasa Indonesia. Iya. Berarti banyak banget nih doa. Ada nggak sih, Kang, doa yang benar-benar itu harus kita prioritaskan atau bisa jadi mungkin ini pamungkasnya doa gitu. Oh, Masya Allah. Ada nggak sih? Gitu? Ya, oke. Kita sudah mulai masuk ke ini ya sekarang ke doa-doa yang ada di Quran mungkin ya. Oke. Betul. Nah, kita coba bahas nih. Nah, ketika kita tawaf, sebenarnya itu juga bebas ya. Ketika memulai tawaf 7 putaran itu, doa itu bebas, kita bisa berdoa apapun, gitu ya. Iya. Tapi ya kemarin yang kita ceritakan Pak Kiai Sodik itu menyusun sebuah urutan doa yang 1 perlu 1 sampai 7 tadi. Nah, tapi ada satu area yang itu ada rekomendasi doanya. Memang disunahkan oleh Nabi SAW, yaitu antara rukun Yamani ke Hajar Aswad. Dan doa itu adalah Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sering banget ya kita baca ya. Jadi doa pamungkas sapu jagat gitu ya. Nah, betul sapu jagat. Nah, itu tuh di Al-Baqarah ayat 201. Al-Baqarah ayat 201. Jadi insight-nya adalah yang pertama Rabbana Atina fid dunya itu yang sampai akhir tadi. Wafil akhirnya sana kena benar itu doa dari Al-Quran gitu loh yang harus kita kita tahunya ya itu diajarin sama guru-guru kita gitu. Ya pokoknya kalau kamu habis sholat baca ini. Ya, kita nggak tahu itu ternyata doanya dari Al-Quran. Itu tuh doa Al-Quran gitu. Dan menariknya kalau kita baca ayat itu kan sebenarnya runtutan ayat haji ya. Haji Asyur Ma'lumat dan seterusnya. Bagaimana menggambarkan tentang kondisi haji. Berarti sebentar, Kang, ini diucapkannya sama Nabi? Iya. Sama Nabi Muhammad berarti? Iya, iya betul. Nah, di dalam ayat 200-nya kita kalau kita gambarkan orang haji berangkat ke sana, berarti yang kita pernah bahas ada sesuatu yang ingin digapai, ada sesuatu yang ingin diperjuangkan. Dan orang haji, orang umroh itu biasanya kalau enggak banyak keinginan, banyak masalah. Ada doa-doa yang ingin diminta gitu kan. Udah banyak keinginan, banyak lagi masalah. Aduh. Ya, yang kan masalah pengen dihilangin, kan? Iya, keinginan tuh ingin masuk surga kan, ingin betul. apa gitu. Ya gitu kan, ingin tanah cepet terjual, ingin dapat jodoh gitu kan. Mungkin masalah sama orang atau punya dosa yang luar biasa kan, macam-macam gitu ya. Minta ampunan dan seterusnya. Nah, tapi yang menariknya adalah di sini orang-orang yang berhaji di situ ya, dalam rangkaian doanya tersebut itu ada yang berdoa Rabbana Atina fid dunya. Udah fid dunya aja. Iya. Berarti dia minta Rabbana Atina fid dunya, Allah berikan kebaikan gitu buat kita di dunia aja. Rabbana Atina fid dunya, berikan dunia. Jadi misalkan gini ya, ini analoginya ya. Boleh nggak sih kita minta jabatan kalau doa, misalkan jabatan tertentu di kantor gitu? Menurut aku sih boleh aja. Itu kan bagian dunia ya. Boleh aja kan, ya sah-sah saja mungkin, tapi tergantung misalkan untuk apa sih si dunia ini misalkan ya si jabatan ini, ternyata dengan jabatan tertentu manfaatnya bisa lebih luas atau ada ikhtiar kebaikan yang ingin diperjuangkan gitulah gitu ya. Atau minta ya Allah, minta tadi ya misalkan aduh saya tuh punya tanah belum kejual-jual, kan jualan tanah gak kayak jualan gorengan gitu, susah gitu ya. Lama mungkin ya Allah pengen kejual tanahnya, tapi si uangnya tuh mungkin niatnya untuk wakaf untuk jual, ya bisa lah untuk mewakafkan uangnya, dibeli tanah yang lain lebih luas diwakafkan gitu ya, atau sedekah lagi atau apa gitu ya kan, bisa aja sebenarnya sah-sah saja untuk meminta dunia itu gitu ya. Tapi jangan hanya dunia gitu. Yang dipelajari dari ayat 200 dan 201 tuh jangan hanya dunia. Berarti ada apa? Minta juga akhiratnya dong. Sebenarnya tuh gini, logikanya tuh bukan
Kejar dunia, jangan lupa akhirat sebenarnya. Tapi wa ma fil akhirati wala tansau nasibaka minad dunya. Kejar akhirat, jangan lupa tentang dunia. Sebenarnya itu utamanya. Betul. Nah, di doa ini Rabbana atina fid dunya dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sebenarnya komposisi yang sangat-sangat sempurna gitu. Oke. Makanya ya berarti ya di dunia aku ya pengen bahagia, apalagi di akhirat gitu kan pengen banget bahagia. Iya, dan doa Robbana atina fid dunya dan seterusnya ini adalah sebuah yang kalau kita pelajari ya di dalam makna dunia dan akhiratnya. Kebaikan apa sih kan hasanah? Kebaikan apa sih yang sebenarnya Allah akan berikan dari doa tersebut? Iya. Ya kan? Apa tuh, Kang? Nah, menariknya kebaikan misalkan gini ya, Allah itu mau ngasih kebaikan. Kira-kira kebaikan terbesar apa yang Allah siapkan untuk hambanya? Kalau di mana nih, Kang? Di akhirat misalkan. Di akhirat. Yang menurut aku ya pasti kebaikan surga sih, Kang. Pasti surga kan? Iya. Artinya apapun yang kita minta kebaikan di dunia itu pasti berakhir tentang surga juga. Dan apapun yang kita minta akhirat pasti itu pun adalah surga juga gitu. Nah, ada yang menarik, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mendefinisikan dunia dan akhirat ini. Apa sih kebaikan di dunia dan apa sih kebaikan di akhirat? Kebaikan di dunia yang beliau sampaikan adalah menurut tafsirnya itu adalah ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Dan sedangkan kebaikan di akhirat itu adalah surga. Ilmu yang banyak dan ibadah yang banyak, apalagi khusyuk ya, Kang ya. Iya, makanya ilmu itu dinilai bermanfaat ketika dikonversi menjadi ketaatan, menjadi ibadah. Tapi kalau misalkan kita punya banyak ilmu nih, Kang. Terus ternyata mungkin kata Kang Faisal barusan ilmu dan ibadah gitu. Kita punya ilmu banyak nih, Kang nih tentang dunia gitu. Tapi ibadah kita nihil nih, Kang. Tapi ibadah kita nihil. Makanya kita perlu dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena yang bermanfaat itu aja ya. Iya, bermanfaat itu yang kita bisa konversi menjadi amal ibadah dan ketaatan. Dari situ hadirlah pahala, dari situ hadir ikhtiar kita untuk dapat ridho Allah. Ilmu pun bisa jadi pahala. Iya, jadi ya betul. Kita mencari ilmu saja itu kan sudah ibadah. Mencari ilmu dan kita memiliki ilmu. Itu kan berarti kita punya kesempatan beribadah yang mungkin orang yang belum tahu ilmunya itu belum bisa dapatkan. Yang saya tahu ya memang ya saat kita beribadah, doa kan kemarin kita bahas doa itu ibadah, ternyata belajar pun jadi ibadah gitu. Dan ilmu di sini kan ilmu Allah tuh luas. Berarti ini kita lagi belajar bareng nih, Kang. Iya, betul. Masya Allah, amin. Pahalanya banyak juga ini nih. Wah, apalagi udah mah doa, puasa, ya belajar gitu. Triple ini. Apalagi kan kalau di majelis ilmu malaikat menaungi kita dan seterusnya. Ya, itu luar biasa lah. Benar. Nah, baik lagi tadi ya ke bahasan tentang ilmu dan jadi surga itu pasti akan lekat dengan ilmu dan ilmu akan lekat dengan surga. Artinya apa? Kita mengejar surga itu perlu ilmu gitu, Kang. Iya kan? Contoh mungkin bisa dibilang kayak kalau kita mau, mungkin anak zaman sekarang itu kita itu suka sekali nonton konser ya, Kang. Apa jangan-jangan saya bisa logikakan kayak gini, Kang? Ada logika kayak gini. Kita kalau mau nonton konser ya punya tiket. Iya. Gitu. Ya, lu nggak bisa, jadi gimana ya? Lu nggak bisa masuk ke konser kalau nggak punya tiket. Pertanyaan lanjutannya, gimana cara beli tiketnya? Iya. Itu kan perlu ilmu ya. Oke, mungkin kalau kita taunya kita bisa pesan online, tapi kan tiket menuju ke surga. Iya, itu dia, makanya sama-sama perlu ilmu. Analoginya gitu. Jadi kalau kita mau beli tiket konser, kita harus tahu pertama tiketnya ini level mana. Ya, yang ada VIP, ada yang paling belakang, yang festival atau mau yang di mana, harganya pun beda-beda. Jadi kayaknya Kak Faisal tahu banget ini. Contoh gitu kan analoginya. Okay. Nah, surga gitu juga sama kan. Mau masuk surga, tanya dong surga mana yang dituju. Oh, ada pembagiannya, Kang. Ada levelingnya dan Nabi SAW highly recommended kalau kita berdoalah minta surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Masya Allah. Nah, makanya itu kita tahu itu dari mana? Dari ilmu.
Kita tahu itu dari mana? Dari ilmu. Jadi surga dan ilmu itu tidak bisa dilepaskan, pasti saling berkaitan. Apapun yang kita pelajari, endingnya pasti pengen masuk surga dengan apa yang kita ketahui tersebut gitu ya. Sebelumnya memang ada nggak sih Kang kisah-kisah yang itu berhubungan sama orang yang terlalu fokus ke dunia gitu. Allah kasih permisalan nih, kamu tuh dunia terus, mikirin akhirat. Gitu. Atau mungkin ada nggak sih kamu tuh akhirat terus, itu kamu dunia. Atau mungkin sebaliknya ada lagi contoh, kamu itu pengen banget ya merasakan kenikmatan di surga, kamu coba dulu dong ke neraka gimana. Apa ada kayak gitu gak sih Kang, gitu kata Allah gitu. Itu yang terakhir ya, memang luar biasanya neraka dan surga ini bisa menghilangkan segala ingatan dan memori kita tentang kebaikan maupun keburukan. Jadi contoh gini, ada ada kisahnya ya, bahwasanya orang yang dicelupkan saja di neraka, ketika ditanya kamu tuh pernah nggak sih mendapatkan ketenangan dan kenyamanan, saya nggak pernah merasakan itu. Jadi seakan-akan apa yang dia pernah rasakan di dunia tuh udah lupa, karena yang saking dia taunya saking ngerinya dan saking sakitnya di situ, ya udah itu yang dirasakan gitu. Udah nggak ada lagi perasaan-perasaan bagaimana rasa nyaman itu, udah nggak ada. Dan begitu juga orang yang masuk surga. Apalagi yang orang masuk surga pertama kali hadir di surga, kalau ditanya pernah nggak sih ngerasa tidak nyaman, pernah nggak sih ngerasa khawatir, rasa galau dan hal-hal mungkin yang gak nyaman kita rasakan di dunia, mereka tuh akan testimoninya nggak pernah tuh. Apa itu galau? Apa itu rasa tidak nyaman itu? Nikmatnya. Saking kenikmatnya surga dan dua tempat itu menjadi sebuah hal yang perlu kita jauhi dan perlu kita benar-benar dekati kan gitu. Nggak ada abu-abu, udah hitam putih. Betul. Makanya Robbana atina fid dunya hasanah tadi wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini tuh secara tidak langsung kita tuh meminta, ya Allah berikanlah aku ilmu. Ilmu itu ya Allah bisa aku konversi menjadi ilmu yang bermanfaat dengan ketaatan dan ibadah. Itu di dunia. Di dunia sebagai ikhtiar, dan di akhirat husnul khotimah dengan masuk surga. Luar biasa. Wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Makanya kalau paket lengkap doa bahasa Indonesianya ini, ya Allah masukkanlah aku ke surga Firdausmu tanpa hisab. Ya kan? Gak pakai hisab. Betul. Gak pakai hisab. Karena dijauhkan dari neraka. Wah, kok merinding nih Kang? Masya Allah. Waduh. Kan barusan kita bahasnya tentang itu ya Kang ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebenarnya kita boleh nggak sih Kang keluar dari konteks itu, teksnya itu, tapi maknanya ke situ. Contoh, ya Allah, ya tadi kata Kang Faisal, ya Allah boleh masukkan aku ke surga Firdaus tanpa hisab gitu. Boleh nggak sih kayak gitu? Atau mungkin justru lebih bagusnya ini? Nah, ini menarik ini. Pemaknaan kita tentang doa ya yang bagus memang dicontohkan di sini secara lisan Arab ya, dari dari teks bahasa Arabnya doa. Memang itu bagus, Robbana atina fid dunya, karena itu akan mencakup banyak hal yang mungkin secara lisan kita terbatas, tapi makna dan tafsirnya itu dalam gitu kan. Dan itu tercakup dalam doa tersebut, apalagi kalau kita sudah mempelajari doa-doanya gitu. Dan menggunakan bahasa sendiri itu bukan tidak lebih baik, tapi itu juga boleh saja, sah-sah saja ketika kita ucapkan doa tersebut. Seperti itu. Berarti tambah bisa jadi mungkin kayak gini Kang, sudah kita hafal doanya, kita tahu artinya, kita maknai juga itu. Makanya PR-nya itu adalah kita kalau hafal singkat bisa ya diupayakan, tapi pendalamannya itu. Gitu. Makanya tadi ternyata ini tuh doa-doa orang yang haji loh gitu. Makanya kalau berdoa itu jangan lupa, jangan hanya dunia ya, gitu ya. Jangan hanya dunia. Apapun yang kita mintakan tentang dunia, kaitkan dengan akhirat ya, kaitkan dengan surga, kaitkan dengan amal ibadah ya, gitu. Makanya kalau berdoa, orang doa itu tuh kelihatan bagaimana sih, apa sih yang prioritas dalam hidupnya gitu, Bah. Kalau kamu berdoa mau apa? Fulus. Ada gening. Untuk apa ya? Fulus. Nah, berarti saya pernah lihat videonya itu Kang. Sedang prioritas uang mungkin. Ada lagi 5M ya Allah, 5M. Sampingnya kurang
10 M. Sapinya kurang 1 T. Sapinya kurang 10 200. Aduh. Emang tidak terbatas, tapi intinya boleh-boleh saja. Oh, mungkin lagi prioritas itu. Tapi kalau di breakdown lagi, uang itu tuh untuk apa sih? Oh iya, untuk bikin pesantren. Oh, tapi belum terucap gitu. Oh, mau bikin apa namanya, misalkan yayasan kebaikan atau mau bikin bisnis ya. untuk Oke. kebaikan dan seterusnya. Jadi itu pun perlu tersampaikan kepada Allah gitu ya, bagi doa. Emang 10 M itu jangan naon sih gitu. Buat apa gitu? Emang 10 triliun itu untuk apa gitu? Mungkin untuk foya-foya kayaknya kan. Untuk foya-foya. Kalau kita pikirannya 10 M dikasih ternyata beneran 10 M. Ya foya-foya kita kan. Iya, kan mungkin bisa jadi nggak semua orang siap juga untuk punya mungkin uang. Oh, I see. Kemarin kan kita bahas yang 3 itu ya Kang ya. Iya. Kan ada yang Allah langsung kabul. Allah Allah simpan nanti dan Allah ganti. Mungkin yang kedua ya Kang maksudnya. Iya, bisa jadi karena Ya Allah saya minta 5 M. Kita nggak dikasih sama Allah ya. Kamu belum pantas kok 5 M gitu. Jadi belum pantas. One day kamu pantas gitu. Oke. Atau ternyata si 5 M atau 10 M yang diminta itu berubah jadi kenikmatan, misalkan bertemu dengan teman yang udah lama gak ketemu. Yang mungkin bisa jadi nilainya lebih dari 5 M. Atau ternyata sehatnya kita, sehatnya orang tua, atau kita dijauhkan dari keburukan-keburukan. Itu bisa jadi dari doa-doa yang bahkan di tempat mustajab nih gitu ya. Oh, itu berarti ada mekanisme lain yang Allah udah siapkan gitu. Ini Kang, ini pertanyaan yang mau aku tanya ini sempat ngobrol. Aku banyak ngobrol sih Kang kebetulan sama orang-orang. Kebetulan yang memang ada yang gemar beribadah, mungkin ada yang kurang gemar gitu. Yang kurang gemar ini bilang ke aku gini. Dia pernah memang sempat, mohon maaf ya Kang ya, bermaksiat. Entah itu dari harta curian, entah itu dari pernah, mohon maaf ya, meminum minuman keras. Kemudian dia bilang ke aku gini, nanya ke aku, sebenarnya bisa nggak sih doa saya yang pelaku maksiat ini, saking banyaknya, kemudian saya pernah makan makanan yang haram, kemudian minum minuman yang haram, itu bisa nggak sih Allah ijabah doanya? Masya Allah. Ya, salah satu bagaimana kita menjaga doa-doa kita supaya diijabah oleh Allah adalah dengan menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang kita gunakan. Jadi mempengaruhi ya kan? Mempengaruhi bagaimana Allah akan mengijabah doa kita, sedangkan makanan yang kita makan haram, minuman yang kita minum haram, dan seterusnya. Jadi makanan halal itu salah satu yang bisa menjaga doa kita terus bisa mustajab. Jadi jangan sampai nanti kita biasa saja dengan hal-hal yang haram tersebut. Lalu kita komplain gitu sama doa-doa kita yang nggak dijabah. Kenapa bisa ya jadi Allah, dari situ gitu. Kenapa Bisa aku dari gak situ. terijabah? Ya kamu makanannya makanan seperti itu. Jadi kayaknya kalau doa kita nggak dijabah itu jadi banyak muhasabah deh. Apanya sih yang salah? Apa cara doanya? Apa ada adab tadi yang kemarin ya? Terus apakah kita terlalu ngejudge terlalu cepat? Mana sih Allah kok nggak dijabah terus? Mungkin gitu. nge-cancel doa kita yang kemarin kita bahas ya. Karena pernah loh ada teman saya tuh gitu juga gitu ya. Kenapa ya saya teh berdoa apalagi ya yang kurang gitu sampai gitu ya. Apalagi saya kurang, saya tuh udah sedekah, udah zakat, udah. Saya teh doa tuh pengen mendapatkan yang dia inginkan gitu. Dia tuh pengusaha, dia ingin dapat investor, nggak dapat. Terus sampai ada kalimat, ya Allah, saya tuh harus gimana lagi? Saya tuh kenapa doa teh nggak dijabah? Itu jadi sebuah titik muhasabah gitu. Akhirnya ngobrol. Ada poin-poin akidah ya, keimanannya sebenarnya perlu ditata lagi gitu. Khususnya tadi di bab doa dan bagaimana kita punya prasangka baik sama Allah. Ya gimana kita berprasangka baik sama Allah, oh ini mah kayaknya dijabahnya nanti, oh ini mah mungkin saya tadi ya belum siap, atau yang kemarin mungkin Allah nyelamatin kita, bisa jadi gitu loh, bahasanya itu lebih indah loh. Kenapa ya saya nggak dikasih 10 M atau 10 triliun yang saya minta? Kayaknya Allah nyelamatin kita. Takutnya kamu dikasih 10 M, kamu semena-mena 10 triliun tahunya uangnya buat apa gitu. Betul. Bikin yang astagfirullahaladzim. Apa? Jadi bulan puasa ini Kang, jangan. Iya, jadi kita gitulah jaga pikiran contohnya kita. Gitu ya. Aduh, ya Allah. Betul. Berarti saya bisa ngambil kesimpulan bahwa makanan dan minuman pun
berpengaruh ya Kang ya. Berpengaruh ya. Makanya salah satu doa kita tadi ya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tadi tuh yang fid dunya hasanah itu kan bagiannya ilmu. Ilmu itu salah satunya kalau kita kaitkan dengan tadi yang hal haram, jadi kita lebih aware nih gitu, mana yang halal, mana yang haram. Karena tahu yang mana halal, mana yang haram. Okay. Itu tuh bukan hanya ini ya, bukan hanya apa namanya makanan yang sampai ke kita, yang kita masuk, tapi dari mana harta tersebut datang dan seterusnya. Jadi lebih menyeluruh gitu hal haramnya. Oke. Ini luar biasa sekali Kang, ini episode 3 ini. Doa di surat Al-Baqarah ayat berapa Kang tadi? 201. Bisa dicatat sama teman-teman semuanya. Kita sambil hafalin, yang mungkin yang belum hafal kita hafalkan, yang sudah hafal kita tahu maknanya, kemudian setelah tahu maknanya kita pahami maknanya satu persatu. Ini luar biasa sekali. Terima kasih Kang Faisal sudah sharing-sharing ini. Kita ngobrol santai aja ya Kang ya. Jangan tegang-tegang. Siapa yang tegang? Saya tegang sangat dari tadi Kang. Apalagi ngobrol-ngobrol kan masalah akhirat tuh di bulan puasa ini, wah luar biasa. Kalau kita nggak persiapkan buat menuju akhirat, ini kita selamat atau enggak gitu ya. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya Kang ya. Kayaknya buat minggu depan sama ya ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an di pertemuan yang akan datang, mohon maaf bukan minggu depan tapi pertemuan yang akan datang di episode selanjutnya. Kita tutup hari ini, episode hari ini dengan membaca doa. Kita sambil ngulang-ulang ya Kang ya. Doa kita hari ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lupa berdoa.